Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ariminarti dengan NIM 422231102. Di sini saya akan menjelaskan tentang OCR, plat nomor kendaraan menggunakan VLM, di mana VLM plus Python untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester. Oke, yang pertama dilakukan adalah download dataset dan explore struktur. Yang kedua, inferensi OCR plat number pakai VLM via LM Studio. Kemudian nomor tiga, evaluasi hasil pakai karakter error rate. Dan keempat, analisis contoh sukses dan gagal. Untuk menjalankan notebook ini, yang pertama yang dilakukan, buka aplikasi LM Studio, eh, diinstal, kemudian di running. Setelah LM Studio running, kemudian pilih load model Vision Miss Queen 2 dash VL dash 2B dash instruct. Dan yang terakhir, nyalakan server di tab Development LM Studio dengan status running. Oke, pertama yang ada di sini adalah install dan import semua library. Library yang digunakan pada program ini adalah OS, CSV, LM Studio, Kaggle, Pandas, dan Mat Matplotlib, Gwerpil, kemudian ada IP IPython untuk display dan IPython untuk clear output. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah download dataset. Dataset ini diambil via Kaggle pada saat kita merunning. Kemudian dia akan menunjukkan isi folder dataset Indonesia License Plate Dataset. Kemudian step kedua adalah eksplorasi struktur dataset. Dataset ini punya dua subfolder utama. Yang dipakai adalah Indonesia License Plate Records Dataset yang ada sesuai dalam soal. Kemudian sel ini menampilkan sebagian folder, image, dan label, plus isi satu contoh file label untuk mengecek formatnya, teks, plat langsung, atau format YOLO bounding box. Kemudian cek output di atas sebelum melanjutkan. Jika isi file label berupa teks plat number, misalnya B123XYZ, langsung ke step 3, fungsi ground truth di bawah sudah pas. Kalau isinya formatnya YOLO, isi label untuk deteksi objek, bukan teks plat. Ganti path ke folder label switch LP di dataset satunya. Lalu sesuaikan fungsi read ground truth di step 5. Pada saat di running, program ini akan menghasilkan info yaitu jumlah gambar tes berjumlah 100, kemudian jumlah label tesnya ada 100 juga. Contoh gambarnya ada tes 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh labelnya sendiri juga menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian step ketiga adalah cek koneksi ke LM Studio. Sel ini akan error kalau LM Studio belum di running. Jadi pastikan sebelum itu adalah LM Studio sudah di running. Pada saat kita running, ini adalah merupakan IP yang ada pada LM Studio masing-masing. Kemudian pada saat di running akan menghasilkan berhasil connect ke LM Studio model aktif. Kemudian untuk YOLO label folder pada saat kita running itu akan oke. Kemudian lanjut ke step 4 yaitu fungsi ground truth in fancy dan cleaning text yang menggunakan prompt what is the license plate number shown in this image, respond only with the plate number. Pada saat kita running jika oke akan menunjukkan all function defined successfully. Kemudian saat kita running lagi, ini berfungsi untuk mengetahui apakah teksnya I don't know atau dia memiliki nama. Kemudian yang step kelima adalah jalankan inferensi ke semua gambar tes. Loop ke sebuah gambar, print progress tiap gambar.
Pada saat kita running, dia akan memunculkan progres dari 100/100 dari gambar, seperti pada saat ini. Ada image, ground truth, dan prediction. Dari 1 sampai 100 bermacam-macam hasilnya. Sebagai contoh 17 AD dengan ground truth AD, prediction ada no, dan seterusnya. Dia akan terus memproses hingga mencapai 100 gambar. Oke, jika sudah selesai akan menunjukkan notifikasi seperti selesai total gambar diproses 100 dengan 100 row dikali 30 kolom. Jadi kita memiliki sebanyak 100 data untuk image, ground truth, dan prediction. Dan yang terakhir adalah simpan hasil metal ke CSV. Dia akan menghasilkan tersimpan di result atau raw prediction. Di mana raw prediction ini ada di sini. Ini adalah data-data yang sudah di reload sebelumnya sebanyak 100. Oke, kemudian di sini ada evaluasi CRF, karakter error rate, di mana CRF sama dengan S plus D plus I per N dihitung jika JWAR.share berbasis Levantage Descent. Pada saat kita running adalah rata-rata share seluruh dataset adalah 0,9414 dengan 100 row dikali 4 column, di mana 4 column itu ada image, ground, third, prediction, dan share score. Sini kita bisa melihat share score dari 0 sampai 100. Kemudian, step ke-8 adalah analisis control sukses and gagal. 3 contoh share terendah sukses dan 3 contoh share tertinggi gagal. Lengkap gambar, lengkap gambar. Pada saat kita running, dia akan memunculkan seperti ini. 3 contoh sukses, CR terendah. Yang pertama ada tes 0,26 dengan share 0,0. Kemudian ada tes 0,30 dengan CR 0,0. Dan yang terakhir ada tes 0,90 dengan share 0,0. Di sini juga ada tabel penjelasannya dengan image, ground truth, prediction, dan share score. Sedangkan untuk 3 contoh gagal, share tertinggi, tes 0,98 dengan share 1,0, kemudian ada tes 0,80 dengan share 1,1667, dan yang terakhir ada tes 0,019 dengan share 1,4. Di sini juga menghasilkan, di mana di sini dijelaskan 3 gambar dengan kolom yang memiliki image, ground truth, prediction, dan share. Dan untuk kesimpulannya adalah, kenapa contoh sukses berhasil? Biasanya karena pencahayaan yang bagus, sudut kamera lurus, dan plat tidak kotor atau blur. Sedangkan kenapa eh, bisa dikatakan gagal? Umumnya karena foto blur, eh, sudut miring, pantulan cahaya, dan modul tertukar membaca karena mirip 0
sebagai contoh 0 atau O1 sebagai I, B sebagai 8, S sebagai 5. Kemudian, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Penjelasan singkat terkait VLMs. VLM sendiri itu konsep sederhananya adalah model yang bisa VLM itu adalah model yang bisa menerima input gambar dan teks sekaligus lalu menghasilkan jawaban dalam bentuk teks. Berbeda dengan OCR klasik yang hanya mengenali pola karakter tanpa memahami konteks gambar secara umum. Karena Vimium sudah dilatih pada data visual teks skala besar, ia bisa langsung diberikan struktur instruksi bahasa natural. Jadi konsepnya adalah VLMs itu dapat membaca menerima input dalam bentuk gambar dan teks, sedangkan auxiliar adalah mengenali pola karakter tanpa memahami konteks gambar tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.